Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat AATT untuk belajar ya. Mudah-mudahan A dan Teteh semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN. Menghemat energi sebagai penerapan sila kelima Pancasila. AATT, penggunaan sumber energi terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, diperlukan sikap hemat energi. Sikap hemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yang bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan lambangnya adalah padi dan kapas. Menghemat energi dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber energi. Berikut adalah contoh sikap menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan televisi saat tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan AC saat tidak digunakan. Yang keempat, beralih menggunakan lampu hemat energi. Yang kelima, menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan saja. Nah, AATT ada perilaku hemat, ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati. Nah, berikut contoh sikap boros energi dan saran perbaikannya. Yang pertama, sikap boros energinya itu membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Sedangkan saran perbaikannya mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Sikap boros yang kedua, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Sedangkan saran perbaikannya bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Sikap boros yang ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Sedangkan saran perbaikannya adalah menyalakan lampu yang diperlukan saja. Sikap boros yang keempat, menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari. Sedangkan saran perbaikannya menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja. Sikap boros yang kelima, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Sedangkan saran perbaikannya adalah mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Nah, adapun hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua berjalan dengan baik. Nah, berikut contoh hak dan kewajiban dalam menghemat air. Yang pertama, hak kita adalah mengkonsumsi air bersih. Adapun kewajibannya, mengkonsumsi air bersih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menghabiskan air bersih minum yang telah diambil. Yang kedua, haknya menggunakan air.
Sedangkan kewajibannya adalah mematikan keran air ketika selesai digunakan dan tidak main menggunakan air. Sedangkan yang ketiga, haknya adalah terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Sedangkan kewajibannya menjaga lingkungan agar selalu bersih dan membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, haknya adalah mendapatkan udara bersih. Sedangkan kewajibannya merawat tanaman dengan baik dan menjaga lingkungan dari sampah. Adapun pemupukan tanaman secara teratur. Nah, hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Energi yang ada di bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Haknya yang pertama mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mengkonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Sedangkan kewajibannya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Hak yang kedua menikmati lingkungan yang bersih dan asri. Sedangkan kewajibannya menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Hak yang ketiga, bebas menggunakan energi apa saja, seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak. Sedangkan kewajibannya menghemat penggunaan energi dan menggunakan energi sesuai kebutuhannya. Hak yang keempat, menggunakan energi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat umum. Sedangkan kewajibannya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan menggunakan alat tanpa listrik. Hak yang kelima, menggunakan energi kapan saja. Sedangkan kewajibannya menghemat penggunaan energi. Dan yang hak yang terakhir, menggunakan peralatan elektronik. Dan kewajibannya adalah mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan dan membayar rekening atau pajak listrik. Berikut adalah penghemat hak dan kewajiban dari penghematan energi. Nah, sekarang memahami hak dan kewajiban di sekolah. Nah, hemat energi dapat dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Perilaku hemat energi dapat dilakukan bersama dengan teman-teman. Kerjasama untuk saling mengingatkan, mengerjakan, dan memberikan saran. Kita punya hak untuk memberikan saran perbaikan sikap kepada orang lain. Namun, kita juga berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan oleh orang lain. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri seseorang. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak terlepas dari kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian akan memperoleh hak. Nah, ayo kita pelajari bersama hak dan kewajiban kita saat di sekolah. ATT, hak yang pertama yaitu hak mendapatkan ilmu di sekolah. Sedangkan kewajibannya mendengarkan pelajaran saat Bapak atau Ibu guru menerangkan. Hak yang kedua, menempati kelas yang bersih dan nyaman. Sedangkan kewajibannya melaksanakan piket kelas.
Nah, itu adalah hak dan kewajiban ketika di sekolah. Apabila AATT melaksanakan kewajiban saat di sekolah, maka AATT juga akan mendapatkan haknya. Nah, sekarang kerjakan tugasnya. Ayo menjawab halaman 146 dan yang ayo berlatih halaman 148. Selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya ATT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.